selamat datang di Fire of Faith Indonesia. Topik kita khusus hari ini berbicara mengenai doa. Doa adalah suatu perjalanan dari poin A ke poin B. Saudara, selama perjalanan dari poin A ke poin B tadi, ada banyak hal yang dapat memperlambat perjalanan kita. Bahkan ada banyak hal yang dapat memberhentikan kita. Saudara, kehidupan doa adalah sangat penting bagi orang Kristen. Namun banyak sekali orang Kristen gagal di dalam menjaga kehidupan doa. Di dalam Lukas 18 ayat 1-8, Tuhan Yesus memberi satu perumpamaan supaya kita semuanya, para murid-muridnya, tidak jemu-jemu berdoa. Dalam perumpamaan ini dikatakan ada seorang janda yang ingin haknya dibela. Dan dia pergi kepada seorang hakim. Dan hakim ini, hakim yang tidak menghormati seorang pun. Hakim yang tidak mengenal Tuhan. Janda ini memiliki persistensi. Artinya semangat yang tidak mudah patah untuk meminta kepada hakim ini. Saudara tahu hakim ini orang yang tidak menghormati orang. Tapi janda ini orang yang tidak menyerah. Orang yang tidak menyerah dan tidak jemu-jemunya meminta. Diceritakan dalam perumpamaan itu, saudara, selalu janda ini datang kepada hakim itu. Mungkin pada waktu hakim itu di rumah, pintunya digedor. Mungkin pada waktu hakim itu berjalan, diikuti. Mungkin pada waktu dia kerja, dia gedor pintunya, datang, minta appointment dan sebagainya. Sampai-sampai hakim ini merasa susah karena janda ini begitu luar biasanya meminta supaya haknya dibela. Saudara, ini digambarkan oleh Tuhan Yesus untuk menunjukkan keinginan Tuhan ketika kita meminta kepada Bapa di surga. Hakim ini akhirnya berkata, daripada aku susah, bahkan satu waktu nanti aku akan diserang oleh janda ini, aku membenarkan dia. Aku memberikan apa yang dia minta. Saudara, yang kita pelajari di sini pertama-tama, even manusia yang seperti hakim ini, yang tidak menghormati seorang pun, tidak mengenal Tuhan, tetapi kalau dia didesak seperti itu, saudara, akhirnya luluh juga dan memberikan. Kontras, saudara, dengan kebaikan Tuhan. Dia yang telah memilih saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Dia yang telah memberikan Yesus Kristus mati bagi kita. Nah, sekarang Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dia lebih daripada hakim yang tidak adil, hakim yang tidak menghormati siapapun. Pasti kalau saudara dan saya meminta siang dan malam dengan tidak jemu-jemu, pasti kita akan mendapatkannya. Saudara, hal ini digambarkan oleh Tuhan Yesus pertama-tama untuk kita bisa melihat keinginan hati Tuhan pada waktu kita berdoa, untuk kita tidak menyerah, melainkan tidak jemu-jemu meminta kepada Bapa di surga. Sikap hati yang seperti janda ini yang selalu datang, tidak menyerah, selalu datang ketika ada keinginan, karena kita tertekan, karena kita perlu pembelaan. Setiap hari saudara kita membutuhkan pembelaan, bukan karena banyak hal terjadi di luar kontrol kita, dan kita perlu seorang yang membela kita. Dan kita punya itu petisi di dalam hati kita, permohonan di dalam hati kita. Dan itulah yang kita minta terus kepada Bapa. Dan sikap janda inilah yang Tuhan Yesus ingin kita miliki. Masalahnya, saudara, banyak orang Kristen percaya bahwa kita harus berdoa, penting, harus selalu berdoa, tapi dalam pelaksanaannya kita banyak gagal. Ada gaps, ada sesuatu jurang di mana kita tidak bisa. Mungkin saudara karena keangkuhan kita, bahwa kita sudah merasa cukup. Mungkin karena kita belum memiliki tantangan dalam kehidupan kita, sampai kita sungguh-sungguh angkat tangan
dan tidak bisa melakukan apapun. Saudara, banyak orang Kristen pula rindu untuk memiliki kehidupan doa yang tidak jemu-jemu itu, yang berkemenangan. Tetapi mencoba 1 minggu, habis kebangunan rohani semangat, habis seminar rohani semangat, tapi gagal lagi. Saudara, perjalanan doa ada beberapa kunci yang harus kita miliki untuk kita bisa berkemenangan dan tidak jemu-jemu meminta kepada Bapa di surga. Ada kunci di dalam perjalanan doa itu yang perlu kita mengerti, kita perlu pegang dan terapkan dalam kehidupan kita. Saudara, pelayanan Fire of Faith Indonesia menawarkan kepada 12 orang yang rindu untuk mengalami perubahan kehidupan doa dan menggunakan kehidupan dan permasalahan yang kita hadapi untuk menumbuhkan, memberikan nafas dalam kehidupan doa kita. Pelayanan Fire of Faith merindukan untuk bersama-sama dengan saudara, 12 orang, selama kurun waktu tertentu, mari kita menggunakan teknologi internet untuk dapat bekerja sama, untuk mengerti kunci-kunci yang harus kita mengerti dan terapkan dalam perjalanan doa. Nah, bila saudara mengalami kesulitan dalam kehidupan doa, tetapi hati saudara percaya dan rindu bahwa saudara dapat mengalami kehidupan doa pribadi yang berkemenangan, dan saudara mau memberikan tenaga, waktu, ada komitmen, dan saudaralah orang yang kami cari. Kalau saudara benar-benar rindu, kami bersedia bersama-sama dengan saudara, 12 orang, untuk bersama-sama kita maju dalam kehidupan doa kita dalam kurun waktu tertentu. Saudara, bila saudara tertarik, kontak kami melalui fireoffaith.asia dan berikan informasi mengenai diri saudara dan kenapa diri saudara ingin. Kontak kami melalui itu, dan kami akan membalasnya dan memberikan keterangan lebih jauh bagaimana kita dapat bekerja sama. Saudara, kerinduan Tuhan adalah supaya kita berbuah banyak, menjadi murid Kristus. Kerinduan hati Tuhan adalah kita yang telah dipilih, ditentukan dari semula untuk menjadi segambar dengan anaknya Yesus Kristus. Nah, saya percaya kehidupan doa kita dapat mentransformasikan kita menjadi murid Kristus. Tapi banyak di antara kita membutuhkan mentoring, tuntunan, pengajaran, dan juga fellowship, teman-teman, saudara-saudara seiman yang membantu. Oleh karena itu, Fire of Faith Indonesia membuka kesempatan ini. Dan kalau saudara sungguh-sungguh bersedia, kontak kami segera, dan nanti kami akan memberikan instruksi lebih jauh. Semoga Tuhan memberkati.